Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari tentang media penyimpanan. Ada dua subbab atau dua pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang intro atau pengantar media penyimpanan itu sendiri dan juga tentang perangkat-perangkat penyimpanan yang ada di komputer. Tentang media penyimpanan, fungsi dari media penyimpanan sesuai dengan namanya, penyimpanan atau storage device biasanya atau memang digunakan untuk penyimpanan atau menyimpan data di dalam komputer. Media penyimpanan biasanya menggunakan satuan byte. Paling kecil dari byte, kemudian kilobyte, megabyte, gigabyte hingga terabyte dan seterusnya. Jenis dari memori atau media penyimpanan ada dua berdasarkan letak, itu merupakan internal dan juga eksternal memori, dan berdasarkan kekekalan atau berdasarkan sifatnya merupakan temporary dan juga permanen. Berdasarkan letak, internal memori dan juga eksternal memori, sesuai dengan namanya juga, internal itu berarti letaknya ada di dalam, kalau eksternal itu di luar. Artinya di dalam di sini letaknya ada pada motherboard-nya atau di dalam atau terintegrasi di dalam motherboard-nya. Di sini digunakan untuk menyimpan program dan juga memproses data. Contohnya RAM dan juga ROM. RAM itu Random Access Memory dan Read Only Memory. Sedangkan external memory di sini tidak terhubung langsung ke motherboard. Jadi sifatnya penyimpanannya permanen. Kalau tadi ada sifat dua, temporary dan juga permanen. Kalau external memory sifatnya lebih ke sifat permanen. Jadi kapasitasnya akan lebih besar dibandingkan dengan internal memory. Hierarki dari memori, makin ke atas harga per byte-nya akan mahal. Jadi waktu akses paling cepat pada memori utama dan juga cache memory. Jadi ada beberapa tingkatan dari magnetic tapes, optical disk, magnetic disk, electronic disk, and memory, cache, dan juga register. Kemudian kita masuk ke perangkat-perangkat penyimpanan. Yang pertama ROM atau read only memory. Di sini sifatnya permanen atau nanti tidak bergantung ke arus listrik atau non volatile. Bisa seperti data-data atau hardware yang diisi oleh pabrik atau pembuatnya. Contohnya BIOS. Teman-teman pernah masuk ke dalam BIOS atau basic input output. Dan di situ untuk mengendalikan perpindahan data antara prosesor dan juga perangkat lain. Jadi cukup vital keberadaannya, maka BIOS di sini biasanya akan ada konfigurasi, kita bisa atur bootingnya, menggunakan boot priority device-nya, dan sebagainya. Di BIOS itu ada banyak informasi dari tanggal, kemudian kita bisa informasi perangkat keras atau hardware yang digunakan, itu semuanya ada di basic input output system atau BIOS. Kemudian ROM tadi dibagi lagi jenisnya, ada beberapa. Yang pertama ROM itu dimasukkan pada saat proses produksi, hanya bisa dibaca dan tidak bisa dirubah. Kemudian yang kedua PROM atau programmable ROM, itu yang dapat diprogram. EEPROM atau erasable PROM itu yang dapat dihapus. Dan EEPROM atau electrically EEPROM itu yang penghapusan EEPROM secara elektris. Sedangkan kita masuk selanjutnya, RAM atau Random Access Memory itu menyimpan program dan data sehingga bisa dapat dibaca dan juga ditulis. Ini sudah tentunya tidak asing juga, banyak yang sudah paham apa itu RAM, bagaimana kegunaannya, biasanya dengan kapasitas yang ada dulu ada tipe-tipenya juga, DDR1, DDR2, DDR3. Kalau dulu biasanya untuk yang DDR awal itu ada memori 1 GB. Tapi untuk yang sekarang biasanya kapasitasnya 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, seterusnya.
Oke, itu sifatnya nanti volatile, jadi tergantung ketersediaan arus listrik. Kalau ROM tadi sifatnya non-volatile, jadi tidak tergantung dari arus listrik, makanya dia penyimpanannya bisa permanen. Kemudian floppy alatnya seperti ini, atau biasa disebut disket ya, disk drive. Ini di zaman dulu, jadi ada ukuran fisik 3,5 dan juga 5,2 inci, kapasitasnya kecil sekali, dari 1,2 MB sampai 144 MB. Tapi di zaman itu untuk sebuah komputer sudah lumayan bisa menyimpan banyak data. Tidak seperti sekarang, 1 MB itu mungkin hanya beberapa, bahkan 1 image pun kalau kualitasnya bagus 1 MB itu kurang. Kemudian floppy ini ditinggalkan karena memang sekarang sudah membutuhkan kapasitas yang lebih besar. Kemudian compact disk atau CD, ada CDR dan juga CDRW. Di sini juga banyak penyimpanan, ada juga yang biasanya kapasitasnya 700 MB. Kalau di DVD itu biasanya sampai ke 4 GB untuk bisa penyimpanan media di dalam DVD. Kalau CD biasanya di 700 MB untuk file-file yang bisa masuk ke dalamnya. Kemudian flash memory atau USB flash disk biasanya, flash drive, ini juga sudah sering dijumpai atau sudah banyak diketahui. Kapasitasnya lumayan untuk sekarang, ada beberapa yang hingga ratusan giga bahkan. Kemudian hard disk HDD, di sini sifatnya permanen, kemudian juga kapasitasnya besar, pengukurannya dari data rate atau banyaknya byte per detik yang dikirim, dan juga waktu pencarian data time atau seek time, dan juga kapasitasnya. Kemudian dari struktur hard disk di sini, disknya ini ada beberapa lempengan, kemudian juga memiliki 2 permukaan yang tiap permukaan dilapisi lapisan magnetis dan juga dibagi menjadi track-track. Kumpulan track tersebut nanti akan membentuk silinder dan juga setiap track dibagi menjadi sektor-sektor. Nah, sektor di sini biasanya kalau teman-teman pernah ketahui ada bad sektor, itu ada kerusakan pada sektor-sektor yang ada. Jadi tiap track itu dibagi menjadi sektor-sektor. Kalau bad sektor berarti di sektor-sektornya itu terjadi kerusakan. Karena dia prinsipnya biasanya akan berputar terus. Kemudian juga ada tiap permukaan itu head dan digunakan untuk membaca dan juga menulis data. Head itu ditempelkan pada disk arm yang nanti fungsinya memindahkan head ke posisi track yang diinginkan. Jadi sebenarnya hard disk di sini pun sekarang posisinya sudah mulai digantikan karena banyak bad sektor yang akhirnya punya umur yang tidak panjang juga hard disk. Nah, karena itu ada terobosan baru. Apa itu? Yaitu solid state drive atau SSD. Di SSD sini tidak lagi menggunakan komponen mekanik yang bergerak. Ketika hard disk tadi berputar, maka dia akan akhirnya ada goresan atau hardware-nya itu perangkatnya sudah mulai lama digunakan dan juga ada bekas, itu nanti akan bisa terjadi bad sektor di tiap sektornya. Nah, sedangkan di sini tidak menggunakan motor penggerak, piringan cakram maupun cara-cara seperti hard disk, tetapi dia lebih juga tahan goncangan fisik. Makanya ini akan menjadi dan sudah menjadi juga terobosan baru yang banyak dipakai ketika teman-teman membeli laptop, biasanya akan sudah digunakan penyimpanan SSD bukan lagi hard disk. Apa bedanya dari hard disk dan juga SSD? Di sini kelebihan dari SSD banyak sekali dibandingkan dengan hard disk. Daya listriknya nanti juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan hard disk. Tidak ada getaran, itu juga nanti akan punya umur yang lebih panjang dibandingkan hard disk yang punya masa pakai sendiri. Seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri. Model hard disk itu akan berputar di sini mengikuti piringan ini. Dia akan menggeser dan membaca datanya. Sedangkan di SSD tidak. Jadi itu akan menjadi lebih
nilai lebih dari SSD. Kecepatannya juga lebih cepat, 200 MB per detik bahkan sampai 550 untuk setiap jenis drive yang tercanggih. Ada beberapa di sini hal yang menjadikan keunggulan SSD, konsumsi dayanya lebih rendah, kemudian juga kapasitasnya, kebisingannya itu lebih senyap dibandingkan dengan hard disk karena dia tidak berputar dengan cakar atau piringan. Ada juga tingkat panasnya yang lebih sedikit dan bahkan waktu bootingnya nanti berimpact ke sini lebih kecil dibandingkan dengan hard disk. Nah, yang bisa menjadi kemenangan atau menjadi sisi baik dari hard disk ya harganya memang lebih terjangkau dibandingkan dengan SSD. Walaupun sekarang SSD pun harganya sudah jauh turun dibandingkan awal-awal munculnya SSD. Sekarang kita bisa dapat SSD di harga 200 ribuan itu sudah ada. Tapi untuk kapasitas yang juga tidak terlalu besar, sekitar 120 giga untuk harga, tergantung merek juga. Tapi rata-rata kita sudah bisa dapatkan harga SSD yang jauh lebih murah dari awal kedatangan atau awal peluncuran dari SSD. Oke, itu tentang perangkat-perangkat penyimpanan dan juga pengantar ya. Di pengantar teknologi informasi ini materi tentang perangkat penyimpanan, apa saja perangkat-perangkat penyimpanan dan sifat-sifatnya. Untuk tutorial kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.